Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya adalah pemateri pertama yang bakalan menjelaskan apa itu tes objektif dan jenis benar dan salah. Soal benar dan salah adalah salah satu bentuk soal yang objektif, yang setiap soalnya terdapat dua macam kemungkinan jawaban yang berlawanan. Nah, penulis harus mengetahui konsep dasar bentuk benar dan salah. Maksudnya, pernyataan yang betul-betul benar dan pernyataan yang betul-betul salah. Nah, bukan pernyataan yang meragukan. Bentuk soal benar dan salah biasanya dipergunakan untuk menanyakan fakta, ide, dan konsepsi yang kompleks. Nah, untuk poin yang kedua, karakteristik soal benar dan salah. Jadi di sini saya bakalan memaparkan tentang karakteristik soal benar dan salah. Nah, untuk yang pertama itu adalah terdiri atas dua kelompok pernyataan. Nah, pilihannya itu adalah benar dan salah. Nah, dan responnya itu kayak gimana? Nah, jadi yang kedua, jumlah huruf benar dan salah sama banyak dengan jumlah pernyataan atau pertanyaannya. Nah, untuk yang ketiga, hal yang ditanyakan homogen dari segi isi. Nah, untuk yang keempat, terbatas mengukur kemampuan mengidentifikasi informasi sederhana atau menghubungkan dua hal yang homogen. Untuk yang kelima, dapat menggunakan gambar atau tabel atau diagram. Untuk yang keenam, bentuk soal yang berupa pernyataan. Nah, jadi bentuk soal yang berupa pernyataan ini sangat jelas. Soalnya itu berbentuk pernyataan. Nah, untuk yang terakhir, mengukur kemampuan mengidentifikasi kebenaran atau pernyataan fakta, konsep, prinsip, dan definisi. Kemampuan yang diukur dalam tes benar atau salah. Kemampuan yang diukur soal benar salah sangat tepat untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi kebenaran fakta yang telah ditulis dalam bentuk pernyataan. Kalau fakta yang dituliskan benar, maka peserta didik bisa menjawab benar, dan kalau fakta yang dituliskan salah, maka peserta didik bisa menjawab salah. Jenis-jenis bentuk soal benar salah yaitu 1. Tipe benar salah dengan koreksi atau with correction. Siswa diminta untuk membetulkan soal bila ia memilih jawaban yang salah. 2. Tipe benar salah tanpa koreksi atau without correction. 3. Tipe benar salah berumpun. Itu penskoran soal benar salah. Jadi penskoran soal benar salah ini mempunyai dua cara, yaitu dengan cara dengan denda dan tanpa denda. Yang pertama yaitu dengan denda. S sama dengan R sampai W. Keterangannya yaitu S sama dengan skor yang diperoleh dan R sama dengan jumlah jawaban yang benar dan W sama dengan jumlah jawaban yang salah. Selanjutnya yaitu tanpa denda. S sama dengan R. Keterangannya yaitu yang dihitung hanya yang betul. Untuk soal yang dikerjakan atau jawabannya yang salah bernilai 0. Kelebihan soal bentuk benar salah. Yang pertama yaitu sangat baik untuk menguji hasil belajar tentang fakta dan ingatan. Dan yang kedua, relatif mudah dikonstruksi, khususnya dalam satu pokok bahasan tertentu. Yang ketiga, relatif dapat menguji banyak bahan ajar yang luas. Dan keempat, mudah diskor oleh dosen atau guru secara langsung atau orang lain karena sudah ada kunci jawaban.
Dan yang kelima, petunjuk cara mengerjakan mudah dimengerti. Yang keenam, tidak perlu membuat jawaban pengecoh. Dan yang terakhir yaitu tidak makan waktu banyak dalam pembuatan soal-soalnya. Kelemahan soal bentuk benar salah. A. Sering membingungkan bagi mereka yang tidak mengetahui secara pasti. B. Lebih mendorong peserta tes untuk menebak jawaban, khususnya ketika ia tidak mengetahui jawabannya, sebab kemungkinan untuk benar sebanding dengan kemungkinan untuk salah. C. Ada kecenderungan terlalu menguji kemampuan aspek ingatan. D. Banyak masalah yang tidak dapat dinyatakan dengan kemungkinan benar atau salah. E. Kurang cocok untuk mengukur hasil belajar yang menyeluruh. F. Jawaban soal tidak memberikan bukti bahwa siswa mengetahui dengan baik. G. Memungkinkan dan mendorong siswa untuk menerka-nerka. H. Tidak ada informasi diagnostik untuk jawaban yang salah. I. Tidak bisa untuk mengukur kemampuan analisa. J. Kurang cocok untuk soal hitungan. Kemudian yang terakhir, soal kurang bervariasi. Kaidah penulisan soal. 1. Buatkanlah petunjuk cara mengerjakan soal benar salah yang sejelas-jelasnya. Kedua, hindarkan pernyataan yang mengandung ungkapan yang tidak pasti, seperti barangkali, kadang-kadang, pada umumnya, atau kebanyakan. 3. Hindarkan pernyataan yang panjang dan kompleks. 4. Soal tidak menggunakan bahasa yang terlalu setempat atau tabu. 5. Jumlah soal yang benar hendaknya disamakan dengan jumlah soal yang salah. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi jawaban siswa, mengingat bahwa siswa yang tidak mengetahui masalah yang dinyatakan cenderung memilih jawaban salah. 6. Penempatan soal yang benar dan yang salah harus diatur secara acak. Misalnya, B, S, B, S, B, S, atau benar salah, benar salah, benar salah. Ketujuh, setiap soal hanya mengandung satu gagasan. 8. Setiap soal hendaknya berdiri sendiri, tidak bergantung pada soal yang lain. 9. Hindarkan dengan pernyataan yang langsung mengutip kalimat dari buku. Setiap pertanyaan hendaknya diolah dan disesuaikan dengan keperluan. Apabila tidak, hal ini akan terlalu menekan nilai aspek menghafal. Artinya, penekannya atau perhatiannya terlalu ditekankan pada pengetahuan yang didapat dari hasil menghafal. 10. Hindarkan hal yang kurang perlu dan bersifat teka-teki atau tebak-tebakan. 11. Apabila soal menanyakan pendapat, maka perlu disertakan sumber yang mengemukakan pendapat. Yang terakhir yaitu 12, pastikan kunci jawaban benar. Contoh soal benar salah dengan koreksi atau with correction. Perhatikan soal di bawah ini. Jika pernyataan salah, jelaskan mengapa salah. Yang pertama, benar atau salah, semua bahan akan memuai jika dipanaskan. Jawabannya salah karena bahan yang bentuknya cair tidak memuai tetapi menguap. Yang kedua, benar atau salah, semua jenis termometer memberikan hasil yang sama bila mengukur suhu suatu sistem tertentu. Jawabannya salah karena setiap jenis termometer memiliki satuan yang berbeda-beda. Jadi hasilnya tergantung dari jenis termometer yang digunakan. Yang ketiga, benar atau salah hukum OHM adalah V sama dengan I kali R. Jawabannya tuh benar. Yang keempat, benar atau salah medan listrik dari suatu muatan listrik selalu menjauh dari muatan. Benar. Jawabannya salah. Karena hanya untuk muatan positif medan magnet menjauh dari muatan, sedangkan untuk muatan negatif medan listrik mendekati muatan. Nah, dari contoh-contoh soal ini, mengapa ada yang menggunakan alasan dan tidak menggunakan alasan? Karena contoh soal benar salah ini atau contoh soal benar salah dengan koreksi
ini. Jika jawabannya salah, maka siswa diharuskan untuk mengoreksi atau menjelaskan mengapa soal ini salah. Nah, jika soal ini benar, siswa tidak diperkenankan untuk memberikan alasan mengapa soal ini benar. Contoh soal benar salah tanpa koreksi without correction. Soal yang pertama, benar atau salah gelombang cahaya tampak yang terpanjang adalah cahaya merah dan yang terpendek adalah cahaya ungu. Jawabannya benar. Yang kedua, benar atau salah pada efek fotolistrik cahaya berperilaku sebagai gelombang? Jawabannya salah. Nah, berbeda dengan contoh soal yang di atas, yaitu contoh soal benar salah dengan koreksi with correction, dengan contoh soal benar salah tanpa correction atau without correction. Nah, jelas bahwa contoh soal benar salah tanpa koreksi ini, jika siswa menjawab salah, siswa tidak diperkenankan atau tidak harus menyertakan alasan mengapa soal ini salah. Contoh soal benar salah berumpun. Soal yang pertama, manakah dari besaran berikut ini yang termasuk besaran pokok? Benar atau salah kecepatan, benar atau salah waktu, benar atau salah luas, benar atau salah kuat arus, benar atau salah panjang. Nah, yang pertama, benar atau salah kecepatan termasuk besaran pokok? Jawabannya salah, karena besaran pokok itu ada waktu, kuat arus, panjang, dan lain-lain. Nah, dari contoh soal ini kita bisa simpulkan bahwa contoh soal benar salah berumpun ini hampir sama dengan contoh soal pilihan ganda. Kenapa demikian? Karena contoh benar salah berumpun ini soalnya ada satu, namun memiliki beberapa jawaban, sama dengan soal pilihan ganda. Namun soal pilihan ganda hanya menghendaki satu jawaban yang benar. Berbeda dengan contoh soal benar salah berumpun, satu soal bisa saja jawabannya itu lebih dari satu. Kita lihat contoh nomor 2. Manakah dari nama benda langit berikut ini yang termasuk planet? Benar atau salah asteroid? Jawabannya ya jelas salah, karena kita pernah mempelajarinya waktu SD bahwa planet itu ada 8, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan lain-lain. Yang kedua, benar atau salah komet? Yaitu jawabannya salah. Mengapa salah? Karena komet ini yaitu bintang yang berekor, bukan planet. Benar atau salah bulan? Jawabannya salah, yaitu bulan ini bukan planet, melainkan bulan ini adalah satelit alami bumi. Benar atau salah Saturnus? Nah, jawabannya yaitu benar, karena Saturnus adalah termasuk planet. Benar atau salah Pluto? Jawabannya salah, karena Pluto itu sudah tidak dianggap lagi sebagai planet, karena peredaran Pluto itu sangat jauh dari rata-rata planet pada umumnya, sehingga Pluto tidak termasuk planet. I never thought I'd fall right through. I fell for every word you said.